Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Fadilah dari 10 Akuntansi 1 kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Adelia, Amanda, Amelia, Anastasia berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang disebut juga peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI pada waktu itu dipimpin oleh Amir Zarifuddin karena kabinet tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kirinya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis di Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme-Leninisme. PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau disebut PBI, dan Partai Sosialisasi Indonesia atau disingkat dengan PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut dengan Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa yang di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blok de Belanda. Untuk menyebarkan gagasan, Musso beserta Amir dan kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penugasan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacuan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk Kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintah kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tujuan pemberontakan PKI Madiun 1948. 1. Penggantian dasar negara. PKI ingin mengganti dasar negara yang tadinya berlandaskan Pancasila menjadi komunisme. 2. Pembentukan negara Republik Soviet Indonesia. Musso selaku pimpinan PKI ingin membentuk Republik Soviet Indonesia dengan ideologi serta dasar negara pro-komunis
dan Soviet menggantikan kedaulatan Republik Indonesia. 3. Melakukan propaganda agar mempercayai pentingnya Front Nasional. PKI dipimpin Musso bertujuan agar melakukan propaganda pada masyarakat Republik Indonesia agar mereka mempercayai pentingnya pembentukan Front Nasional. 4. Berkoalisi dengan tentara TNI. PKI bertujuan untuk menjalin koalisi dengan tentara TNI, di mana tentara yang terpilih mestilah punya pengetahuan di bidang politik, dibimbing opsir-opsir politik, serta punya pemikiran anti penjajahan dan punya visi yang sama dengan PKI. 5. Melakukan penghasutan dan mempengaruhi kaum buruh dan petani. PKI berusaha mempengaruhi para buruh serta petani agar mogok kerja dan bersama-sama melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. 6. Mengumpulkan serta menghimpun massa. Tujuan pemberontakan PKI di Madiun lainnya adalah ingin mengumpulkan serta menghimpun massa sebanyak-banyaknya agar mereka mau bergabung dengan PKI dan melakukan pemberontakan. Tokoh-tokoh pemberontakan PKI. Ada beberapa tokoh pemberontakan PKI Madiun, yaitu 1. Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. 2. Musso. 3. Tan Malaka. 4. MH Lukman. 5. Heng Sni Fleet. 6. Marco Kartodikromo. 7. Xiao Giok Tihan. Aksi pemberontakan. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pulau Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Mewardi, dan beberapa petugas polisi serta tokoh agama. Akhir pemberontakan. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun, dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri dari Sumutoro, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobongan, Jawa Tengah. Itulah penjelasan dari kami tentang materi PKI Madiun 1948. Jika ada salah kata-kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.